Baik, perkenalkan nama saya Adinia Ergiansyah dengan NIM 2302422 dari 5TI1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dalam DSS. Nah, di sini kita akan masuk di dalam jenis-jenis model dalam DSS. Yang pertama adalah model statistik yang berguna untuk mencari relasi antar variabel. Model yang ini sudah sering digunakan dalam program-program di perangkat lunak. Selanjutnya ada model finansial yang berguna untuk membuat laporan, pemasukan, dan proyeksi data keuangan selama beberapa tahun. Sifat model ini semi terstruktur dan sering ditulis dalam bahasa pemrograman khusus DSS. Untuk model optimasi dibuat menggunakan ilmu manajemen untuk menemukan solusi terbaik dalam linear programming. Selanjutnya kita masuk dalam aspek penting dalam pemodelan. Nah, pertama di sini adalah identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Langkah pertama adalah memahami masalah dan lingkungan sekitarnya, seperti memantau informasi dan memahami budaya organisasi, termasuk juga siapa yang membuat keputusan dan seberapa terpusat pengambilan keputusannya. Penting agar semua pihak memiliki kerangka pemahaman yang sama. Lalu selanjutnya adalah identifikasi variabel. Di sini kita memiliki 3 untuk mengidentifikasi. Yang pertama adalah variabel keputusan. Ini gunanya untuk menilai gunanya variabel ini yang pada nilainya bisa diubah secara eksplisit oleh pembuat keputusan. Lalu selanjutnya adalah variabel tak terkendali. Faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti permintaan pasar. Variabel hasil adalah variabel yang hasil akhir yang ingin diukur. Kita masuk pada statistik dinamis dan diagram pengaruh. Statistik adalah model yang hanya mengambil satu kejadian atau potret dari suatu situasi dan mengasumsikan adanya stabilitas dalam satu interval waktu. Contoh adalah laporan keuangan triwulan atau tahunan. Sedangkan dinamis adalah model yang digunakan untuk mengevaluasi skenario yang diubah seiring waktu dan sangat bergantung pada waktu. Model ini dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya adalah proyeksi laba rugi 5 tahun ke depan. Selanjutnya masuk pada diagram pengaruh, seperti perusahaan dan organisasi mengumpulkan data pribadi kita. Data ini harus disimpan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Nah, di sini ada 3 contohnya seperti lingkaran untuk variabel tak terkendali, lalu yang segi 4 untuk variabel keputusan, sedangkan oval adalah variabel hasil. Kita masuk pada optimasi pemrograman matematis. Pemrograman matematis adalah studi yang berkaitan dengan optimalkan suatu fungsi yang dibatasi oleh variabel-variabel tertentu. Linear programming. Linear programming digunakan untuk menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya terbatas di antara beberapa aktivitas untuk mencapai tujuan yang terbaik. Lalu selanjutnya adalah simulasi. Simulasi adalah gabungan dari antar gabungan teknologi AI dan simulasi untuk pengembangan dan melatih agen AI dalam lingkungan virtual. Di dalam MSS, simulasi adalah teknik untuk melakukan eksperimen pada model sistem manajemen. Simulasi bersifat deskriptif, bukan normatif, yang berarti ia tidak secara otomatis mencari solusi yang optimal. Ini memungkinkan manajer untuk melakukan analisis what if untuk memilih alternatif yang terbaik. Lalu selanjutnya adalah pemrograman heuristik. Heuristik adalah metode yang digunakan pengetahuan dan pengalaman untuk menemukan solusi yang baik secara efisien meskipun mungkin mengorbankan kelengkapan. Teknik ini digunakan aturan jempol atau rule of thumb untuk menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik untuk masalah yang kompleks. Sekian penjelasan saya tentang AI kali ini. Terima kasih.